Sekarang kita masuk ke poin ketiga, kategori aset yang dapat dirampas. Buat kalian yang mau melek hukum, silakan nonton video saya. Kalau suka boleh like dan follow. Kalau nggak suka, nggak apa-apa, dislike aja. Dalam penjelasan RUU-nya, aset yang dapat dirampas adalah aset yang diperoleh langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang sudah dihibahkan atau dikonversikan, pasal 5 ayat 1A. Aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, pasal 5 ayat 1B, dan aset yang tidak seimbang dengan penghasilan dan tidak dapat dibuktikan sumber pendapatannya, pasal 5 ayat 2A. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan diperoleh dari tindak pidana, pasal 5 ayat 1A? Bukankah perkara pokoknya belum putus? Jadi kalau belum ada sebuah putusan dari dugaan tindak pidana, apakah aset yang disangkakan ataukah orang yang disangkakan sudah dapat kita katakan bersalah? Terus mau dikatakan didapat dari tindak pidana mana? Sementara semua masih dugaan, semua masih sangkaan. Pertanyaan kedua adalah, apa yang dimaksud dengan diperoleh dengan tidak langsung? Gimana dengan pemberian dengan keluarga, pembayaran jasa, atau pembelian barang? Misalnya saya kasih rumah kepada anak saya. Apakah rumah itu bisa disita dari anak saya? Atau saya kasih rumah kepada teman saya? Atau saya bayar jasa kepada konsultan 1-2 miliar. Apakah duit yang dikonsultan itu bisa disita sama negara? Dia kan dapat uang itu karena memberikan jasa. Atau misalnya saya bayar jasa yang lain, atau saya beli barang. Apakah uang yang sudah terima sama penjualnya, entah itu saya beli rumah, entah itu saya beli mobil, apakah uang yang saya kasih sama dealernya itu bisa dirampas juga sama negara? Itu pertanyaan. Pertanyaan ketiga, apa batasan digunakan untuk melakukan tindak pidana, pasal 5 ayat 1B? Pertanyaannya gini, kalau saya naik taksi sebelum saya melakukan tindak pidana, saya masuk ke hotel, saya ngopi di kafe, atau saya naik pesawat, apakah barang-barang itu akan dirampas juga? Itu kan punya orang, atau bahkan beberapa punya publik. Itu pertanyaan yang penting buat dijawab. Pertanyaan keempat, gimana dengan aset pinjaman? Kalau saya pinjam mobil, atau saya pinjam rumah orang, kan orang itu nggak tahu bakal saya pakai buat tindak pidana. Apakah itu juga bisa dirampas? Kasian dong orangnya. Pertanyaan kelima, apa batasan tidak seimbang dengan penghasilan? Pasal 5 ayat 2A, ini penting. Gimana kalau seseorang punya penghasilan yang sifatnya rahasia? Misalnya, mohon maaf ya, zaman sekarang, seorang perempuan, mungkin dia dapat hadiah atau dapat pemberian dari laki-laki, itu kan bukan tindak pidana. Atau misalnya laki-laki, saya punya bisnis yang istri saya nggak perlu tahu. Atau mungkin saya menipu orang, tapi nggak ada kaitannya sama yang disangkakan sama saya. Saya dituduh korupsi, saya punya barang, saya punya mobil, saya punya kendaraan, tapi ternyata kendaraan saya dapat dari bisnis. Ya mungkin bisnis saya agak kotor-kotor dikit, tapi kan nggak ada kaitannya sama korupsi. Apakah itu juga bisa dirampas? Itu penting buat dijawab. Pertanyaan keenam, apa kalau aset yang didapat dari tindak pidana yang tidak merugikan negara akan dirampas juga? Gimana nantinya? Apakah aset itu akan dikembalikan ke negara? Atau buat dicak-cak sama beberapa orang, oknum? Saya nggak menuduh orang ya, saya nggak menuduh instansi. Saya cuma bertanya, kalau aset saya yang bukan berasal dari tindak pidana korupsi disita, dirampas, nanti mau dikemanakan? Dimusnahkan? Nggak mungkin. Dikembalikan kepada negara, itu bukan kerugian negara. Itu pertanyaan penting buat dijawab sama undang-undang ini. Pertanyaan ketujuh, apakah asas pembuktian negatif yang diatur dalam pasal 183 sampai 202 KUHP mau diganti dengan pembuktian terbalik? Jadi maksudnya gini, di dalam KUHP, tugas pembuktian itu adalah polisi dan jaksa. Jadi polisi mengumpulkan informasi, diserahkan ke jaksa, dibawa ke pengadilan. Jadi siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Jadi kalau polisi punya dalil akan sebuah perbuatan pidana, dia yang harus membuktikan. Tapi kalau pasal ini digunakan, diterapkan, di mana seseorang yang punya aset lebih harus membuktikan asalnya, itu artinya asas pembuktian negatif yang diatur dalam KUHP mau diganti sama asas pembuktian terbalik, di mana seseorang harus membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana. Dan itu ngaco. Negara ini udah berjalan berpuluh-puluh tahun dengan asas pembuktian negatif. Apakah mau diganti dengan asas pembuktian terbalik? Itu pertanyaan penting. Pertanyaan ke-8, gimana kalau RUU ini dipakai sama oknum aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan, pungli, atau kriminalisasi? Siapa yang mengawasi? Sementara ada penyidik dari Sabang sampai Merauke,
dengan pores-pores, kejari-kejari yang jumlahnya ratusan. Kalau dipakai buat meras orang, buat pungli, buat kriminalisasi, ada orang-orang yang nggak bersalah dibuat jadi bersalah, diperas oleh oknum ya, bukan oleh instansi. Gimana pengawasan? Itu penting. Sementara itu dulu, poin selanjutnya kita bahas besok ya.